Pemirsa, 7 fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan umumnya tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2024. Pandangan umum ini disampaikan fraksi saat rapat paripurna DPRD. DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat umum fraksi DPRD atas Ranperda APBD tahun anggaran 2024 di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Malang pada Senin siang. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi PDIP meminta penjelasan terkait banyaknya silpa anggaran di OPD. Fraksi PKB meminta penjelasan terkait anggaran Disporapar untuk pembangunan lapangan voli pantai dan arena panjat tebing, tetapi tidak dapat dipakai untuk Porprov. Fraksi PKS mempertanyakan struktur APBD Kota Malang yang masih bergantung pada pendapatan transfer sebesar 66% dari total pendapatan APBD Kota Malang. Fraksi Gerindra menanyakan retribusi daerah menunjukkan pelampauan target yang sangat tinggi, 228,16%. Faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap pencapaian luar biasa ini? Fraksi Golkar menanyakan terkait belanja tak terduga yang terlalu besar sehingga bisa menjadi indikasi perencanaan yang kurang matang atau adanya potensi penyalahgunaan anggaran. Fraksi Damai meminta penjelasan terkait selain memonitoring dan evaluasi aset barang milik daerah pada sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Fraksi Nasdem PSI memandang kinerja APBD tahun 2024 masih belum maksimal karena terkendala adanya keterlambatan dalam pelaksanaan belanja daerah dikarenakan keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Iya, pastinya kan dari awal saya sudah sampaikan, sebetulnya kan kita punya banyak sekali tools untuk bisa merapikan bagaimana kita pemungutan pajak gitu ya, retribusi dan lain sebagainya. Tinggal kita sempurnakan saja yang sudah ada. Saya yakin pasti nanti pendapatan kita pasti akan terpenuhi targetnya. Itu yang kita genjot, nanti didalami di masing-masing komisi untuk untuk pertanggungjawabannya seperti apa di dinas terkait gitu, kendalanya apa. Jadi kita nggak cuma mengevaluasi secara mengkritisi saja, tetapi apabila memang ada kendala-kendala di lapangan ya itu perlu diselesaikan bersama kan gitu. Ya, contohnya misalnya lebih merigidkan lagi bagaimana kemudian memetakan aset-aset yang kemudian masih belum bisa ditarik retribusinya, kendalanya apa, kenapa kok nggak bisa ditarik retribusinya gitu ya. Kemudian contoh misalnya menarik pajak misalnya, pajak itu juga kenapa kok nggak bisa terpenuhi, misal contoh untuk pajak hiburan, terkendala di mana nih, kan itu perlu kita sinergikan dengan perangkat-perangkat terkait. Ya nanti kita sampahkan maksudnya. Iya. Nah, itu tadi saya juga sudah diskusi dengan Pak Sekda dan Pak Wali, nanti mungkin akan kita telah kembali gitu ya. Sebetulnya itu sudah ada dasarnya, tetapi nanti akan kami pelajari kembali kalau memang ternyata dirasa sangat memberatkan. Tentu saja, tetapi pasti karena memang itu sudah tertuang di dalam peraturan daerah bahwa ada retribusi yang ditarik berkaitan tentang itu, ya kalau tidak ditarik dimasukkan di dalam tarif sekalian pemungutan di dalam PDAM ya berarti nanti akan ada mekanisme lain. Ini kan hanya persoalan menggantikan mekanisme saja gitu. Tetapi yang jelas yang namanya retribusinya ya harus ditarik. Nah, mungkin yang diperjelas kepada masyarakat adalah kenapa retribusi ini ditarik, dari mana ke mana sehingga ada retribusi ini. Itu aja sih.
mungkin itu perlu sosialisasi lagi sehingga tidak ada lagi kerancuan penerjemahan gitu ya tentang retribusi. Ya, rata-rata realisasi pendapatan maupun dari belanja juga ada juga beberapa hal. Nanti ini kita akan jelaskan. Tentu ada hal-hal yang mengakibatkan realisasi yang tidak tercapai. Ada juga yang melebihi, ya, baik itu belanja maupun pendapatan. Nanti kita akan jawab secara rinci pada saat di pandangan, pada saat di jawaban wali kota. Terkait WTP Pak, selama ini kan masih belum bisa dimanfaatkan. WTP-nya dari BPK atau WTP? WTP Water Treatment. Iya. Water Treatment. Hah? Water Treatment Plan. Water Treatment Plan itu sudah kita lanjuti oleh Perumda Tugu Tirta dengan BCT. Ada beberapa hal yang sudah disepakati terkait dengan kualitas air. Kita menunggu, saat ini sedang uji coba, hasilnya seperti apa, nanti akan kita tindak lanjuti. Evaluasi tajam dari para wakil rakyat menjadi harapan baru agar APBD Kota Malang tidak hanya sekedar dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan Kota Malang yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ali Magrus melaporkan. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup dan mengakhiri perjumpaan kita di Kopi Manis Malang Raya edisi hari ini. Akhir kata, saya Yulida Kristia beserta kru yang bertugas pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa.